Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai investasi syariah di pasar modal Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Abdul Aziz MAG. Dengan beranggotakan Titi Kumala dengan NIM 2108204022, Isroktul Jana dengan NIM 2108204034, Indri Aprilianti dengan NIM 2108204040, dan Taufik Yahya dengan NIM 2108204044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Yahya dengan NIM 2108204044. Saya dari kelompok 4. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Teman-teman yang pertama harus mengetahui dari 3 unsur kata pasar, modal, dan syariah. Apa sih pengertian pasar terlebih dahulu, teman-teman? Pengertian pasar adalah tempat terjadinya pertemuan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Terus yang kedua adalah ada modal. Apa sih modal itu? Modal adalah bentuk alat tukar yang dijadikan sebagai barang yang kita dapat setelah adanya transaksi. Jadi ketika bertransaksi, yang pertama ya kita harus mempunyai modal terlebih dahulu. Seperti ini, contoh adanya uang dan barang. Terus yang ketiga, syariah. Apa sih pengertian dari syariah itu? Syariah merupakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya arti daripada pasar modal syariah sendiri adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dengan adanya modal, dengan adanya uang, dengan adanya kesepakatan, dengan didasari oleh aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip dalam pasar modal syariah. Konsep yang dipakai dalam pasar modal syariah menggunakan konsep yang berlandasan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mengacu pada prinsip dalam pasar modal syariah, adapun contoh yang sudah ditetapkan dalam dalam konsep dan prinsip dalam pasar modal syariah. Di antaranya yang pertama, mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna salam, dan murabah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Yang pertama ada proses penjualan. Proses penjualan atau transaksi di pasar modal konvensional ini tidak ada batasan apapun, seperti bertransaksi perjudian, dan yang manipulatif tetap diizinkan selagi ada keuntungannya. Sedangkan di pasar modal syariah, mekanisme transaksinya sangat ketat yang mengikuti syariat Islam. Yang kedua itu ada instrumen yang dijual. Produk-produk yang dijual di pasar modal konvensional dan pasar modal syariah itu sama. Bedanya, di pasar modal syariah instrumen yang dijual sudah menurut hukum syariat Islam. Yang ketiga yaitu emiten penjualan saham. Emiten penjualan saham di pasar modal konvensional sifatnya bebas, tidak memperhatikan halal dan haramnya, sehingga transaksi instrumennya memiliki bunga. Sedangkan di pasar modal syariah, instrumen transaksinya memakai prinsip mudharabah, musyarakah, dan salam. Yang terakhir itu ada obligasi. Obligasi pada pasar modal konvensional, pemegang obligasi itu sebagai kreditur atau orang yang berutang dan terdapat prinsip bunga. Sedangkan obligasi di pasar modal syariah dipegang oleh para investor, bukan dipegang oleh perusahaannya sendiri. Cukup sekian, terima kasih. Saya Isroktul Jana. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai produk-produk dalam pasar modal syariah. Produk dalam pasar modal syariah disebut juga dengan surat penting atau disebut dengan efek. Ini tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 berkaitan dengan UPM. Produk dalam pasar modal syariah juga tidak diperbolehkan bertentangan dengan syariat Islam karena tertera pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9A 13 mengenai terbitnya efek syariah. Ada beberapa produk-produk dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu ada saham syariah,
Di sini prinsipnya yaitu bisnis gabungan antar emiten tidak berlawanan dengan syariat Islam. Jadi pada hakikatnya saham syariah merupakan surat kepemilikan berharga yang tidak berlawanan dan sesuai dengan konsep syariah Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sukuk. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang berbentuk sertifikat hak milik yang nilainya tidak beda serta mengganti tak tentu atau pokok integral atau tak terpisah. Di sini ada berbagai jenis macam sukuk. Yang pertama yaitu ada sukuk kepunyaan aset yang diijarohkan. Yang kedua ada sukuk kepunyaan aset atas faedah. Yang ketiga ada sukuk istisna. Yang keempat ada sukuk murabahah. Yang kelima ada sukuk musyarakah. Yang keenam ada sukuk muzara'ah. Yang ketujuh ada sukuk musako. Dan yang kedelapan ada sukuk mugharasah. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada efek beragun aset syariah atau EBA. Ini dikeluarkan menurut perjanjian modal para pemilik EBA syariah yang portofolionya melambangkan modal finance, yaitu piutang tertulis nilai bisnis. Faktor berikutnya jual beli, kepemilikan aset berwujud, sektor keuangan, pemerintah yang menjamin sekuritas investasi, upaya hukum arus, kas, juga aset finance sejenis memenuhi etika syariah. Dan yang terakhir ada reksadana syariah. Di sini dana investasi yang ditentukan dalam UPM serta peraturan pelaksanaan pengelolaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi sama halnya dengan wahana investasi lainnya, kecuali membawa opsi yang berbeda keuntungan, reksadana juga mencakup berbagai pilihan resiko, termasuk yang pertama yaitu penurunan nilai unit penyertaan, yang kedua ada resikowan prestasi, yang ketiga ada resiko keuangan dan politik, dan yang terakhir ada resiko likuiditas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya Titi Kumala di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Pertama, pasar modal di Indonesia itu diawali pada tahun 1912 dengan dibukanya Bursa Efek di Indonesia. Kemudian setelah itu vakum atau ditutup karena adanya Perang Dunia I selama 4 tahun. Kemudian dibuka kembali pada tahun 1925 sampai 1942 dengan diresmikannya Bursa Efek Semarang dan Bursa Efek Surabaya. Sekitar tahun 1932, Bursa Efek Surabaya dan Semarang ini ditiadakan karena adanya kebijakan Perang Dunia II. Selama 10 tahun ini, Bursa Efek ditutup karena akibat Perang Dunia II. Kemudian pada tahun 1952, Bursa Efek kembali dibuka. Itu dengan Undang-Undang Pasar Modal yang diresmikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman Indonesia. Setelah tahun 1952 tersebut, itu selama 11 tahun Bursa Efek vakum. Dan kemudian pada tanggal 10 Agustus 1977 diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1987 dikeluarkannya paket PAK D87, di mana untuk memberikan kemudahan kepada para investor untuk melakukan penawaran. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 mengenai pasar modal. Pada tanggal 3 Juli tahun 1997 diterbitkannya Dana Reksa Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Dan kemudian pada tanggal 3 Juli 2003 ini Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management untuk mengeluarkan Jakarta Islamic Index untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 26 September tahun 2006 ini sudah mulai diterbitkannya efek syariah dan akad-akad yang digunakannya. Kemudian pada tahun 2008 itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Pada tahun 2009 ini sudah melakukan penyempurnaan antara kriteria dan penerbitan efek syariah di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.